Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1651. Wanita tua itu konyol, meskipun dia tahu bahwa beberapa kultivator abadi mempraktikkan keterampilan bela diri, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak sekuat harta sihir, tetapi saat ini dia melihat Tang Zichen melakukan bela diri, keterampilan dan langit menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba, dia tiba-tiba terpana oleh momentum apokaliptik. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, krisis apokaliptik langsung membuatnya gemetar dari dalam. Pedang Tang Zichen, seperti meteor yang jatuh dari langit, menghantam kepala wanita tua itu dan tak terbendung. Wajah wanita tua itu pucat dan dia berteriak dengan panik, "Saya berlutut." Bas! Pedang Tang Zichen berhenti tepat di atas kepala wanita tua itu. Untungnya wanita tua itu berteriak untuk berlutut tepat waktu. Jika tidak, Tang Zichen sendiri tidak akan bisa mengumpulkan pedang itu dan pasti akan membunuh wanita tua itu. Bayi rapuh wanita tua itu juga gemetar ketakutan. Pada saat ini, Tang Zichen berdiri 10 meter jauhnya, dan pedang terbangnya telah mencapai panjang 10 meter, menjuntai di atas kepala wanita tua itu. "Berlutut," kata Tang Zichen dengan acuh tak acuh. Menerkam. Wanita tua itu berlutut tak berdaya. Pikiran Tang Zichen bergerak, dan pedang terbang itu mengayun dan memendek, berubah kembali ke ukuran awalnya. Tang Zichen mendengus, berlutut lebih awal tidak akan menghasilkan apa-apa, jadi mengapa repot-repot? Demi kamu menjadi tuanmu Qianji, aku memberimu kesempatan untuk hidup, supaya kamu bisa berlutut dan mengakui kesalahanmu. Windy, aku salah. Wanita tua itu berkata dengan sedih. Pada awalnya, dia tidak akan pernah berpikir sampai mati bahwa manusia yang bahkan tidak dia benci sekarang akan memaksanya untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, Mu Qianji terbang. Menguasai. Mu Qianji melihat ke arah Tang Zichen, meskipun Mu Qianji tidak mengenali anak ini dalam ingatannya, dia merasa bahwa orang ini sepertinya mengalami deja vu, perasaan pernah mengalaminya di kehidupan sebelumnya. Tang Zichen tersenyum pada Mu Qianzi dan berkata, "Qianzi, akhirnya kita bisa mengobrol dengan baik. Siapa kamu? Mengapa kamu menyakiti tuanku seperti ini? 1000 jiu, kemarilah, kamu minum pil penghilang dewa sebelumnya, jadi kamu lupa segalanya." Menghilangkan pil ilahi. Saya tidak minum pil disipatif. Mu Qianji menggelengkan kepalanya dan berkata. Tang Zichen berkata, "Jika kamu ragu, kamu bisa bertanya pada tuanmu." Tuanmu Qianji berkata, "Benar Qianji, kamu memang meminum pil penghilang dewa. Orang di depanmu ini adalah kekasih yang membuatmu mengukir hatimu sebelum kamu meminum pil penghilang dewa, dan alasan mengapa aku memintamu untuk mengambil pil penghilang dewa di tempat pertama adalah untuk membuatmu melupakannya dan menumbuhkan keabadian." Mu Qianji bergidik tidak percaya dan menggelengkan kepalanya, tapi dia masih anak-anak. Ketika dia melangkah dari alam fana, tubuhnya akan menjadi muda kembali. Apa itu alam fana? Itu benar, kamu tidak dilahirkan dan dibesarkan di dunia roh. Kamu awalnya adalah manusia fana di dunia fana, dan secara kebetulan, kamu mendapatkan harta sihir tuanku, palu awan patah. Setelah palu awan patah milik tuanku memasuki dunia fana, semua niatnya hilang, dengan mudah dibentuk menjadi batu, dan ditempa menjadi pedang oleh manusia. Awalnya saya ingin mencari Broken Cloud Hammer tuanku, lagi pula, bahan itu memungkinkan saya membuat pedang terbang, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Aku merasa itu adalah takdir, jadi aku membawamu ke dunia roh untuk membantu dagingmu berevolusi menjadi roh. Namun, kamu merindukan pria yang bersamamu di alam fana, dan selalu memiliki harapan yang luar biasa bahwa suatu hari dia akan melangkah ke dalam kehampaan dan mendatangi Anda. Saya mengatakan kepada Anda untuk menyerah dan melupakan masa lalu, tetapi Anda tidak bisa.
Pada satu titik, saya memeras Anda untuk mengambil ramuan itu. Kamu hanya melupakan dia sejak saat itu. Namun, yang tidak aku duga adalah bahwa setelah hanya 20 tahun, dia benar-benar melangkah ke dalam kehampaan. Tuan Mu Qianji memandang Tang Zichen, tetapi di dalam dia benar-benar terkesan. Mu Qianji sepertinya tidak bisa mempercayainya, seolah dia sedang mendengarkan sebuah cerita. Tang Zichen berkata, "Qianji, kemarilah, mungkin aku bisa membantumu memperbaiki ingatanmu." Tang Zichen hanya bisa mencoba jika menggunakan energi abadi dapat membantunya memperbaiki ingatannya. Wanita tua itu berkata, "Pergilah, jika itu benar-benar dapat mengembalikan ingatanmu. Tuanku ingin kamu melakukan hal yang sama, lagi pula, dia benar-benar mengejarmu sampai ke sini." Mu Qianji dengan setengah hati berjalan ke arah Tang Zichen. Tangan Tang Zichen membelai bagian belakang kepala Mu Qianji dan menekan rambutnya. Kemudian dia diam-diam menggunakan Immortal King-nya, menjalankan lingkaran dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kemudian menggunakan beberapa teknik penyembuhan sebelumnya untuk merangsang otaknya dan memulihkan ingatannya. Setelah beberapa menit, Mu Qianji perlahan tertidur. Dan Tang Zichen tidak berhenti, tidur hanyalah manifestasi paling dasar. Sekitar setengah jam kemudian, Tang Zichen menjentikkan jarinya. "Pah!" Mu Qianji merasa seperti seseorang mengetuk kepalanya dan membuka matanya dengan tajam. "Qianji!" Tang Zichen memanggil. Mu Qianji memandang Tang Zichen, bingung sesaat, lalu merasa bingung berpikir dan sakit di kepalanya, tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama dan otak Mu Qianji mendapatkan kembali ketenangannya. Angin cahaya awan. Mu Qianji menatap Tang Zichen dan berteriak dengan air mata, dia telah mengingat semuanya. Tang Zichen senang di dalam. "Qianji, kamu akhirnya mendapatkan kembali ingatan lamamu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, kamu hanya minum pil penghilang untuk melupakan masa lalu. Oh, akhirnya aku menunggumu." Mu Qianji menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen, tetapi pelukan Tang Zichen masih terlalu kecil. Tang Zichen tersenyum tak berdaya mendengar ini, dia benci menjadi sangat kecil. "Wind Lightning, kamu akhirnya datang untuk menemukanku." "Oh!" teriak Mu Qianji. "Ya, ingat ketika kamu dan aku berpisah, aku belum melangkah ke ranah leluhur, kamu mengabaikan dendam antara yang benar dan yang jahat dan mempertaruhkan nyawamu untuk pergi ke aliansi yang benar untuk menyelamatkanku, tapi sayangnya kamu ditangkap oleh orang benar, mereka bersiap untuk mengadakan konferensi seni bela diri. Saya pergi untuk menyelamatkan Anda setelah mengetahui bahwa Anda akan dihukum mati di tempat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan diselamatkan oleh ayahmu, malam sebelumnya." Tang Zichen berkata, mengingat kejadian saat itu, selalu terasa sangat jauh dari sekarang, tetapi Tang Zichen tidak melupakannya sedikit pun. "Begitu aku kembali ke wilayah iblis, aku mendengar bahwa kamu terbunuh. Jadi aku kembali ke aliansi adil untuk mencarimu, tetapi aku tidak kembali dan dibawa ke dunia roh oleh tuanku. Aku memohon guru untuk tidak membawa saya pergi pada saat itu, tetapi guru bersikeras untuk membawa saya pergi, jadi saya tidak punya pilihan selain meninggalkan surat dan mengirimkannya ke Sekte Naga Ilahi." Mu Qianji berteriak. Tang Zichen menghela nafas, "Sayangnya, saya tidak melihat surat Anda, tetapi untuk sementara saya kembali ke dunia lain, tetapi jalur yang menghubungkan dua dunia ditutup, dan saya terjebak selama lebih dari 10 tahun. Ketika saya kembali lagi setelah lebih dari 10 tahun, saya hanya mengetahui dari ayahmu bahwa Anda telah meninggalkan surat. Saya kembali ke sekolah naga ilahi. Sayangnya, surat itu dibakar oleh sesepuh dari sekolah naga ilahi. Saya memaksanya, dia hanya mengingat beberapa isinya, mengatakan bahwa Anda telah pergi ke tempat yang jauh. Izinkan saya berusaha untuk menemukan Anda. Tidak ada yang lain. Sudah hampir 300 tahun sejak perpisahan itu. Bagi Anda tentu saja, ini baru 30 tahun. Wind Lightning, maafkan aku."
Mu Qianji berteriak, mungkin 300 tahun itu terlalu kejam untuk Tang Zichen. Itu bukan salahmu, wanita tua ini yang harus disalahkan, terlepas dari apakah kamu menginginkannya atau tidak, dia benar-benar pantas mati. Tatapan Tang Zichen mengarah ke wanita tua itu, benar-benar membunuhnya. Mu Qianji sibuk melihat wanita tua yang berlutut di tanah. Sifu. Mu Qianji awalnya ingin memanggil tuannya, tetapi sekarang setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, perasaannya terhadap tuannya langsung terjerat dalam kenyataan bahwa saat itu, dia telah membawanya pergi secara paksa meskipun ditentang oleh Mu Qianji. Menyebabkan dia terpisah dari Tang Zichen selama ratusan tahun. Jika bukan karena ini, saya khawatir Tang Zichen dan Mu Qianji, di alam fana, sudah memiliki anak dan cucu. Dan dengan Mu Qianji kebetulan, dia pasti bisa menginjak kehampaan dan datang ke dunia roh. Wanita tua itu, mengetahui bahwa Mu Qianji pasti akan membencinya dan membencinya, menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf Qianji, saya keras kepala pada awalnya ketika saya berpikir bahwa Anda telah mendapatkan sesuatu dari tuan saya, Anda pasti reinkarnasi dari tuanku, itu sebabnya aku harus membawamu pergi meskipun menentangmu. Selain itu, aku percaya bahwa kamu hanya bisa menjadi manusia biasa di alam fana, dengan masa hidup singkat 100 tahun dan kehidupan sebagai semurah semut, jadi aku dengan kejam membawamu pergi demi kebaikanmu sendiri." "Su, Tuan, jangan katakan itu." Mata Mu Qianji rumit, meskipun dia dibawa pergi secara paksa, bagaimanapun juga dia masih tuan, apa yang bisa dia lakukan? Tang Zichen mendengus, "Wanita tua, berlutut dengan benar, sebelum aku membiarkanmu bangun, jika kamu berani bangun, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wanita tua itu sedikit marah, dia adalah ketua sekte dari Sekte Seribu Air, bagaimana mungkin dia, tetapi, memikirkan kekuatan pedang yang baru saja digunakan Tang Zichen, dia 10.000 kali bukan tandingan, dan bisa menahan amarahnya saja. Saat ini, Mu Qianji berkata, "Light Cloud, lupakan saja, biarkan dia bangun, semuanya sudah berakhir dan kita telah dipersatukan kembali. Tapi aku sudah lama berpisah denganmu, melepaskan ini, itu benar-benar tidak mau. Dia, bagaimanapun juga dia adalah tuanku." Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Hanya saja, wanita tua, tinggalkan 10 batu roh kelas 5 dan gulingkan." "Apa? Batu roh kelas 5? Wanita tua itu bertanya-tanya apakah dia mendengar dengan benar. "Ya, telinga tuli. Wind Lightning, aku belum pernah melihat batu roh kelas 5 dalam hidupku, dan kamu benar-benar gila karena memintaku untuk meninggalkan 10 batu roh kelas 5. Wanita tua itu berkata dengan wajah jelek. Tang Zichen diam-diam terkejut, tidak mungkin, dia adalah patriark Sekte Seribu Air, dia bahkan belum pernah melihat batu roh kelas 5 dalam hidupnya. Nima Tang Zichen mengharapkan untuk mendapatkan beberapa kelas 5 batu roh untuk melambung. Tang Zichen melambaikan tangannya dengan sikap tertekan, "Pergilah." Wanita tua itu panik dan terbang menjauh. Mu Qianji menyeka air matanya, memegang wajah Tang Zichen dan berkata, "Light Cloud, biarkan aku melihatmu baik-baik." Tang Zichen tertawa, "Qianji, aku hanya anak laki-laki berusia 13 tahun sekarang, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus dilakukan? Dengan segala hak, setelah ratusan tahun dan banyak hal kita seharusnya membalikkan keadaan, tapi sayangnya, Kamu masih sangat buruk." Mu Qianji menatap dengan wajah merah. "Haha, kalau begitu kamu harus menunggu beberapa tahun lagi untukku. Tidak terlalu membosankan untuk mengatakan hal-hal seperti itu begitu kita bertemu," kata Mu Qianji dengan wajah malu. Tang Zichen menghela nafas, 1000 jie, sebenarnya ini tidak adil bagimu, aku telah hidup di alam fana selama hampir 300 tahun, dan sudah memiliki rumah penuh putra dan cucu. Pada saat aku melangkah ke dalam kehampaan, sebagian besar cucu saya telah meninggal dalam kematian besar mereka, dan putra dan putri saya, belum lagi satu pun dari mereka.
Tentu saja, saudara dan istri saya yang baik, belum lagi yang lainnya. Meskipun sekarang saya mengenakan pakaian 13 tahun-tahun, tulangku adalah jiwa yang pucat. Sebaliknya, kamu, meskipun kamu terlihat berusia 30-an, sebenarnya baru berusia 30-an, dan tidak pernah mengalami pernikahan, tidak pernah mengalami cinta. Cinta, apalagi menjadi ayah, kakek-kakek buyut. Mu Qianji memandang Tang Zichen dan menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak bisa membayangkan foto anak dan cucu Anda itu. Yang saya tahu adalah bahwa Anda pasti sangat kesepian dan terisolasi di dunia fana ketika semua cucu-cucu Anda telah meninggal dunia setelah waktunya. Benar, jika bukan karena selalu ada orang lain di hatiku yang akan menemukannya, aku khawatir aku mungkin tidak dapat mencapai kembalinya leluhurku dan memasuki dunia roh. Mu Qianji memeluk Tang Zichen erat-erat, merasa seperti seorang saudara perempuan yang memeluk adik laki-lakinya, dan Tang Zichen tidak berdaya. Kamu telah menderita, jangan khawatir, di masa depan aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, kita akan bersama selamanya. Tentu saja, selamanya bersama. Tang Zichen berada di Mu Qianji, saling berpelukan untuk waktu yang lama, sampai banyak orang yang menonton. Ayo pergi dulu. Mu Qianji sibuk berkata, menarik Tang Zichen yang ingin memasuki sekte air seribu. Qianji, apakah kamu masih ingin kembali ke sekte seribu perairan? Kemana lagi kamu bisa pergi? Ikutlah denganku, 1000 ekstremitas, aku akan membawamu ke sekte awan terbang. Sekarang aku adalah murid dari sekte awan terbang. Omong-omong, ada orang lain yang juga naik dari alam fana, kau harus mengenalnya. Siapa itu? Bukankah benar tidak ada yang bisa melangkah ke dalam kehampaan sejak zaman kuno? Kenapa ada orang lain selain kamu? Dia istri guruku di alam fana, Yan Xingyi. Yan Xingyi menargetkan satu sama lain. Tapi sekarang, semua orang datang dari tempat yang sama, sebaliknya, mereka merasa sangat dihargai. Yah, kalau begitu aku akan kembali ke sekte awan terbang bersamamu. Bagus. Dengan gerakan tangannya, pedang terbang Tang Zichen diletakkan di atas kakinya, langsung menjadi lebih besar seolah-olah itu adalah perahu datar. Tang Zichen dan Mu Qianji menginjak pedang terbang dan terbang ke langit untuk pergi dengan deru. Tousan Water Sek Loteng, tatapan seorang wanita tua adalah perwakilan saat dia melihat mereka pergi, akhirnya mereka harus pergi. Tang Zichen mengendarai pedang terbang, dan mereka duduk berhadap-hadapan di atas pedang terbang, saling memandang seolah-olah mereka tidak akan pernah cukup melihat. Tang Zichen memandang Mu Qianji, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu, ketika dia masih di era teknologi, ik-nya telah merosot menjadi anak kecil, dan Mu Qianji telah melindunginya seperti saudara perempuan dan membawanya kembali 5 harta menakjubkan dunia. Dia berpikir bahwa akan sulit baginya untuk melihat Mu Qianji dalam kehidupan ini, lagi pula, dunia ini begitu besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukannya setelah lebih dari 1 hari tahun di dunia roh. Setengah hari kemudian, dia tiba di Flying Cloud Sect. Tang Zichen membawa Mu Qianji kembali ke Light Cloud Alliance. Menteri muda, Anda telah kembali begitu cepat. Lu Yuxi sedang sibuk tiba-tiba melihat Mu Qianji dan tertegun, berkata dalam hatinya wanita yang sangat cantik. Yan Xingyi juga keluar, melihat Mu Qianji, tubuhnya bergetar. Mu Qianji masih sama seperti yang diingatnya, tidak ada perubahan, masih seperti usia 18 tahun saat itu. Mu Qianji memandang Yan Xingyi dan tersenyum, aku yakin kamu adalah gurunya, Yan Xingyi. Mu Qianji, senang bertemu denganmu lagi, panggil aku Xingyi, aku bukan lagi istri guru, sebaliknya aku sekarang murid Tang Zichen. Kenapa bisa? Mu Qianji menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Kita akan membicarakannya nanti. Tang Zichen tidak bisa berkata apa-apa. Lu Yuxi, yang berada di sisi lain ruangan, dipenuhi dengan kebingungan, tetapi mengapa istri guru Yan Xingyi Tang Zichen? Namun, Lu Yuxi tidak terlalu banyak bertanya.
Saudaraku, Tang Huan berlari keluar, tetapi ketika dia melihat Tang Zichen dan Mu Qianji berpegangan tangan, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di dalam. Tang Zichen berkata kepada Tang Huan dan Lu Yuxi, izinkan saya memperkenalkan, Mu Qianji ini istri saya. Tang Huan tidak menyangka Tang Zichen akan langsung mengatakan bahwa itu adalah istrinya. Mu Qianji sedikit tersipu malu. Tang Zichen benar-benar tidak takut untuk mengatakannya, tetapi Tang Zichen menyebutnya istrinya di depan umum, jadi bagaimana mungkin Mu Qianji keberatan. Yan Xinyi tersenyum, selamat, kamu punya kekasih dan akhirnya kamu akan menikah. Terima kasih. Mu Qianji sedikit mengangguk pada Yan Xinyi. Lu Yuxi juga sibuk berkata, selamat untuk Menteri Sao, selamat untuk Lady Tang. Panggil saja aku Qianji. Mu Qianji sibuk berkata. Hanya Tang Huan yang sangat kesepian di dalam. Tang Zichen menarik Mu Qianji dan masuk ke kamarnya. Light Cloud, di siang bolong, apa yang kamu lakukan? Nyonya, kenapa kamu tidak memanggilku saja suamimu? Tapi kamu bahkan belum dewasa, apakah itu aneh untuk didengar orang? Yah, terserahlah, kalau begitu kamu sebaiknya memanggilku Su Chen, kamu tidak perlu lagi nama petir angin di dunia roh. Ribuan Jie, ku dengar kamu adalah jenius pertama di laut pertama. Ya, tapi jenius pertama adalah kamu sekarang, hanya saja ketenaranmu belum keluar dan orang-orang tidak mengetahuinya. Oh, tidak masalah apakah ketenaranku hilang atau tidak, aku di sini sekarang menunggu untuk tumbuh dalam diam. Tapi itu ide sebelumnya, dan sekarang kau kembali bersamaku, aku tidak bisa membiarkan Anda bosan di sini bersama saya juga, jadi saya akan mengikuti Anda pada pengaturan apapun yang Anda miliki selanjutnya. Aku akan, setelah beberapa saat pergi ke kota Jubal dan membawa misi itu ke katedral. Ngomong-ngomong, aku di kota Jubal bergabung dengan kelompok tentara bayaran bintang 5. Aku juga berencana untuk melakukan perjalanan ke kota Zubai di masa depan dan bergabung dengan kelompok tentara bayaran untuk terlibat dalam misi dan berlatih di sepanjang jalan, jadi karena ini kebetulan, kapan kamu akan pergi, bawa aku bersama. Bagus. Mu Qianji mengangguk. Mu Qianji melihat ada banyak jimat di kamar Tang Zichen. Hei, mengapa ada begitu banyak jimat? Mu Qianji bingung. Benar, aku lupa memberitahumu, aku juga bisa menyempurnakan jimat. Sangat kuat. Mu Qianji terkejut, di dunia ini, sangat sedikit orang yang bisa melakukan keduanya. Hehe, untungnya aku hanya bisa menyempurnakan jimat tingkat 4 sekarang, tapi sayangnya, kekuatanku di atas nilai jimat terkuat, jadi jimat tidak ada artinya bagiku. Jika aku menjual jimat tingkat rendah tidak bisa menghasilkan batu roh apapun, dan jimat bermutu tinggi, bahan tidak dapat ditemukan. Misalnya, jika saya ingin berlatih jimat 4 tingkat sekarang, saya harus mencari bahan selama setengah hari, tidak seperti dulu. Pertama, jimat tingkat dan kelas 2 kota di bawah gunung lebih dari sekadar tempat untuk membeli jimat tingkat tinggi. Bahan sulit ditemukan, jadi sekarang jarang dipraktikkan. Itu juga benar bahwa alammu hanya pada tahap kelima dari harmoni spiritual, tetapi kekuatan tempurmu bahkan tidak sebanding dengan tuanku. Jimat tingkat 4 tidak berguna untukmu, dan jika kamu adalah jimat tingkat 5, bahannya susah dicari. Aku juga tidak bisa melatih jimat kelas 5 sekarang. Tatapan Tang Zichen tenggelam ketika dia memikirkan formasi hebat dari Sekte Seribu Air hari ini, dan dia bertanya-tanya apakah Tang Zichen memiliki bakat dalam formasi. Namun, mungkin tidak baik untuk memiliki lebih dari satu seni, jadi akan lebih baik untuk berspesialisasi dalam satu denda. Dengan demikian, Mu Qianji untuk sementara tinggal di Light Cloud Alliance. Pada malam hari, tentu saja, Mu Qianji tidur di kamar yang sama dengan Tang Zichen. Mu Qianji agak pemalu. 1000 jiao. Apa yang membuatmu malu? Lupa bahwa sekali di alam fana, aku bahkan menggigit putingmu. Kamu masih berani mengatakan itu.
Meskipun tubuhku masih kecil, tapi bagaimanapun juga kita adalah suami dan istri, bukankah kita memiliki kehangatan yang baik, kata Tang Zichen sambil tertawa. Terdiam. Mu Qianji merasa aneh. Tang Zichen membawa Mu Qianji ke tempat tidur, dan kehangatan setelahnya tidak perlu dirinci. Beberapa hari kemudian, di tempat terlarang tertentu dari Sekte Awan Terbang, Patriark hebat, ada sesuatu untuk dilihat. Seorang pria tahap pertama Yuan Ying dengan tergesa-gesa masuk ke sebuah gua. Kamu mengatakan bahwa orang yang merebut buah iblis batu terakhir kali membuka mata. Ya, menurut apa yang dikatakan seorang murid, hari itu, dia melihat seseorang menginjak pedang terbang dan terbang di dekat Sekte Awan Terbang. Setelah itu dia sepertinya telah memasuki Sekte Awan Terbang. Jadi orang yang merebut buah iblis batu terakhir kali adalah seseorang dari Sekte Awan Terbang kita. Tepat, hanya saja ada begitu banyak murid dari Sekte Awan Terbang kita, aku tidak tahu yang mana. Sederhana saja, tutup seluruh Sekte Awan Terbang dan jangan izinkan siapapun keluar, periksa satu persatu, kamu selalu dapat menemukannya. Orang yang merebut buah iblis batu terakhir kali, kekuatannya sendiri tidak sangat tinggi, jika bukan karena harta sihir, bagaimana dia bisa lolos dari pelacakan begitu banyak dari kita. Kali ini kita memiliki kura-kura di dalam toples, kita harus menemukannya. Ini baru beberapa hari, dia pasti masih memiliki buah iblis batu, kita tidak perlu lagi, kita hanya perlu mendapatkan 2 itu sudah cukup. Bagus, balikan formasi Sekte Pelindung. Tidak lama kemudian, semua orang di Sekte Awan Terbang tidak bisa keluar, mereka dihentikan oleh arai pelindung, termasuk semua instruktur, tetua, dan wakil ketua Sekte. Kejadian ini langsung menjadi sensasi di Flying Cloud Sect. 2 hari kemudian, Tang Zichen berada di Light Cloud Alliance mengolah pedang terbangnya. Saudaraku, kamu masih tega mengorbankan pedang terbang, kita semua terjebak sekarang, dan untuk beberapa alasan, seluruh Sekte Awan Terbang sekarang panik, kata Tang Huan kepada Tang Zichen. Apa maksudmu? Sejak kemarin lusa, kita semua tidak bisa meninggalkan Sekte Awan Terbang, kita hanya masuk dan pergi, dan tidak peduli siapa yang ingin keluar, kekuatan tak terlihat menghalangi kita dari gerbang gunung. Bahkan terbang tetua Cloud Sect atau Vice Patriarch bisa keluar, dan tidak ada yang tahu kenapa. Alis Tang Zichen berkerut, Tang Zichen langsung menebak bahwa itu adalah formasi, seseorang telah meletakkan formasi besar melawan lingkup Sekte Awan Terbang, hanya memasuki dan menjebak semua orang di Sekte Awan Terbang, siapa itu? Tang Huan berkata, sekarang semua orang mengatakan bahwa Sekte Awan Terbang tidak memprovokasi beberapa musuh untuk menjebak kita semua sampai mati, dan sekarang semua orang ketakutan. Tang Zichen berdiri, berjalan keluar ruangan, dan tiba di pintu masuk gunung, dan benar saja, perisai pelindung menghentikannya. Selain itu, Tang Zichen dapat merasakan bahwa perisai pelindung ini jauh lebih kuat daripada formasi pelindung Sekte Seribu Air. Tang Zichen takut bahwa dia tidak akan dapat dengan paksa menghancurkan formasi ini. Tang Zichen paling banyak dapat menghancurkan formasi perlindungan gerbang gunung Seribu Air Sekte pada tingkat ini, dan formasi patriarkal masih tidak dapat memecahkannya. Perbedaan kekuatan antara formasi perlindungan gerbang gunung dan formasi patriarkal. Ini berarti Tang Zichen juga terjebak. Alis Tang Zichen terkunci rapat. Jika memang ada orang kuat yang ingin menghancurkan seluruh Sekte Awan Terbang, maka Tang Zichen juga harus tragis, jadi Tang Zichen tidak punya keinginan untuk berkorban pedang terbangnya. Saat ini, di area terlarang dari Sekte Awan Terbang, Grand Patriarch Patriarchal Formation telah dibalik selama 3 hari. Kapan kamu akan mulai melacak orang itu? Tidak perlu terburu-buru. Sekte Awan Terbang hanya masuk dan keluar sekarang, kami tidak dapat menjamin orang itu akan berada di dalam Sekte Awan Terbang sekarang. Bagaimana jika orang itu dia tidak ada di Sekte Awan Terbang sekarang? Apa jika dia pergi ke hutan binatang?
Jadi, sebaiknya kita menunggu sebulan atau bahkan 2 bulan, sampai semua orang yang pergi ke hutan binatang sejati atau pulang untuk sementara waktu telah tiba, maka kita dapat mulai lagi tanpa penundaan. Kalau tidak, orang itu kebetulan sedang pergi tapi kita telah membuat mereka lengah, jadi bukankah itu membuang-buang waktu? Itu benar, mari kita tunggu selama 2 bulan. Namun, seluruh sekte awan terbang sedang terburu-buru sekarang. Biarkan mereka cemas terjebak selama 2 bulan, tidak ada yang akan mati. Seluruh murid sekte awan terbang seperti semut yang terperangkap, seolah-olah akhirnya akan tiba, mereka sedang terburu-buru. Tang Zichen segera pergi mencari Xia Ming dan bertanya apa yang terjadi. Tidak ada kabar dari Xia Ming atau Xia Xiaoxin selama berhari-hari. Tang Zichen menemukan lembah tempat tinggal Xia Ming dan Xia Xiaoxin, dan sekilas rumah-rumah di lembah itu kosong. Xia Ming dan Xia Xiaoxin tidak tahu kapan mereka pergi. Apa-apaan, mereka pergi tanpa menyapaku. Tang Zichen memarahi, sedikit tidak puas di dalam. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Xia Ming pergi dan tidak tinggal di sekte awan terbang, jadi dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Tang Zichen. Lain kali aku melihatmu, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu, kata Tang Zichen pelan. Tang Zichen kembali ke Light Cloud Alliance. Semua murid dari Light Cloud Alliance memandang Tang Zichen seolah-olah Tang Zichen adalah sedotan yang menyelamatkan hidup mereka. Apakah kamu bertanya apa alasannya, bos? Apakah kita semua akan mati di sekte awan terbang? Ya, bos, musuh macam apa yang diprovokasi sekte Fei Yun sampai menghancurkan sekte itu? Tang Zichen menghibur, jangan gugup semuanya, langit runtuh dan aku masih berdiri, sekte awan terbang yang kecil, levelnya ada di sini, seberapa besar musuh yang bisa diprovokasi. Tetapi, baiklah, semua orang tidak tapi anggap saja itu bukan apa-apa. Tang Zichen memanggil wakil penguasa 9 jin. Beri hormat kepada Menteri Yang. Jiu, sekte awan terbang dikelilingi oleh formasi misterius, tahukah kamu kenapa? Tang Zichen bertanya. Kembali ke Menteri Muda, saya baru tahu, dan bahkan jika Anda tidak bertanya kepada saya berencana untuk datang dan melapor kepada Anda. Saya mendengar bahwa Grand Patriarch dan Second Patriarch telah menemukan jejak perampasan Anda. Buah iblis batu, dan ketahuilah bahwa Anda berada di dalam sekte awan terbang, jadi mereka membalikkan formasi pelindung sekte awan terbang, dan hanya masuk dan keluar selama 2 bulan dalam upaya menyeluruh untuk melacak Anda. Menteri Muda, Anda harus hati-hati jika kamu dilacak menjadi kamu akan tamat. Tang Zichen mencibir, kupikir sesuatu telah terjadi, tetapi ternyata karena masalah sepele seperti itu. Tuan Muda Chen, Grand Patriarch dan Second Patriarch, mereka pasti akan melacakmu, dan kamu tidak bisa keluar sekarang, bukankah kamu gugup? Gugup pantatku, baiklah, bukan urusanmu lagi. Kalau begitu aku pergi dulu, jaga dirimu Chen Sao. Jiu Ji agak khawatir. Karena jika Tang Zichen mati, dia tidak akan bisa hidup sebagai mayat kui. Bahkan sebelum Jiu keluar dari Light Cloud Alliance, Tang Zichen langsung pergi ke langit. Karena dia tahu alasannya, Tang Zichen tidak perlu menyembunyikan apapun lagi, tujuan penguasa sekte awan terbang adalah untuk menemukannya. Jadi Tang Zichen berinisiatif untuk keluar, menyelamatkan murid-murid sekte awan terbang dari keberadaan gelisah selama 2 bulan. Tang Zichen berdiri di udara dari sekte awan terbang dan berteriak, penguasa sekte awan terbang, keluarlah, orang yang kamu cari adalah aku, tidak perlu menjebak murid yang tidak bersalah. Dengan teriakan dari Tang Zichen ini, seluruh flying. Semua orang di Cloud Sect mendengarnya, dan semua orang melihat ke atas. Tang Zichen dianggap sebagai wajah yang akrab di sekte awan terbang, apakah itu di lingkaran murid, lingkaran mentor, lingkaran tetua, atau lingkaran wakil patriark. Semua orang mengenalinya sekilas.
Para murid dari Sekte Awan Terbang tidak mengetahui kekuatan sejati Tang Zichen, dan terkejut melihat Tang Zichen berdiri di udara sekarang dengan pedang terbangnya. Para penatua mentor yang tidak mengetahui kekuatan Tang Zichen juga menjadi pucat. Selain itu, Tang Zichen memanggil Patriark Sekte Awan Terbang untuk keluar. Di Sekte Awan Terbang, siapa yang berani memprovokasi penguasa seperti ini? Setelah berteriak pedang terbang, Tang Zichen menebas ke arah formasi pelindung. Tang Zichen ingin melihat apakah dia bisa menghancurkan formasi pelindung tersebut. Boom! Formasi pelindung menerima serangan yang kuat, mengirimkan fluktuasi kekerasan, dan seluruh Sekte Awan Terbang bergetar seperti gempa bumi. Tang Zichen diam-diam berkata, seperti yang diharapkan, formasi pelindungnya sangat kuat, saya tidak bisa menghancurkannya. Pada saat ini, di area terlarang dari Sekte Awan Terbang, Patriark Agung dan Patriark kedua terbang pada saat yang sama, menuju ke tempat asal suara itu, hanya untuk melihat seorang pemuda berdiri di udara, terlihat sangat bangga. "Siapa kamu?" tanya Grand Patriark. Tang Zichen memandang Grand Patriark dan Second Patriark dan tersenyum. "Aku yakin kalian berdua adalah Grand Patriark dan Second Patriark dari Flying Cloud Sect. Aku bertanya siapa kamu?" Grand Patriark meraung. Ketika Tang Zichen melihat Grand Patriark terlihat sangat liar, dia mengacungkan pedangnya dan berkata, "Tolong jangan berteriak di depanku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada Patriark." Konyol. Wajah Grand Patriark galak. Tang Zichen berkata, "Baik, kalian ingin tahu siapa saya, tidak ada yang salah dengan itu. Dengarkan, nama saya Tang Zichen, orang yang merebut buah iblis batu di hutan binatang sejati terakhir kali adalah saya. Denganmu, kamu bahkan tidak percaya ini aku. Baiklah, maka aku akan menunjukkan kepadamu buah iblis batu ekstra tidak berguna, yang akan aku buang untuk dimakan anjing, dan kamu akan mempercayainya." Tang Zichen membalik tangannya, dan buah iblis batu sebening kristal muncul di tangannya. Ketika Grand Patriark dan Second Patriark melihat buah iblis batu, tubuh mereka bergetar. Tang Zichen berkata, "Sekarang percayalah bahwa akulah yang merebut semua buah iblis batu hari itu, total lebih dari selusin buah iblis batu aku termasuk yang aku berikan, masih ada 5 atau 6 batu. Buah iblis tersisa, dan tidak ada yang tersisa untuk diberikan, jadi saya akan menggunakannya untuk memberi makan anjing. Kamu." Lubang hidung Grand Patriark dan Second Patriark berasap karena marah, berkata di depan wajahnya bahwa dia ingin mengambilnya untuk memberi makan anjing-anjing itu. "Apakah ini penghinaan terhadap mereka?" "Bawalah," kata Grand Patriark dengan tangan terulur. Tang Zichen tersenyum, "Jadi kamu anjing. Katakan saja kamu anjing dan saya akan membawanya untuk memberi makan kamu. Kamu tidak ingin dirimu terbunuh. Jika saya mengatakan saya mencari kematian, bisakah Anda mewujudkannya?" Don bertanya dengan acuh. "Kamu." Grand Patriark dan Second Patriark sangat marah, mereka tidak tahu harus berkata apa. Kapan Flying Cloud Sect muncul sebagai orang yang sangat gila? "Baik, kalau begitu aku akan menemuimu." Grand Patriark sangat marah, dan dengan membalik tangannya, sebuah cermin muncul di tangannya. Grand Patriark menuangkan semua energi spiritualnya ke cermin, dan itu menyala seolah-olah itu adalah matahari, dan pilar cahaya kuning dipancarkan. Kematian. Grand Patriark membalik tangannya, dan pilar cahaya kuning bersinar ke arah Tang Zichen. Tang Zichen merasakan teror pilar cahaya, dan jika dia disinai, itu akan lebih buruk daripada dilemparkan ke dalam tungku dan melepuh. Tang Zichen tidak punya waktu untuk merenung, pedang di tangannya menebas pedang ke-6 surah. Langit berubah warna seperti biasa. Namun, sudah terlambat. Kecepatan iradiasi cermin Grand Patriark jelas jauh lebih cepat daripada Tang Zichen, dan surah Six Blade Tang Zichen belum sepenuhnya terbentuk. Pilar cahaya kuning sudah menyinari Tang Zichen.
Tang Zichen merasa seluruh tubuhnya panas, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air panas yang mendidih, ingin mati tetapi tidak bisa. Namun, tubuh Tang Zichen dilindungi oleh Immortal King-nya, jadi untungnya pilar cahaya kuning hanya bisa melukai epidermis Tang Zichen dan bukan bagian dalamnya. Surah Six Blade dari Tang Zichen, tanpa gangguan, terus ditampilkan. Langit menjadi gelap dan bumi berubah warna. Cahaya seperti kilat melintas di awan gelap. Boom! Pedang terbang Tang Zichen naik hingga lebih dari 10 meter, dan bilahnya berevolusi menjadi bilah yang jatuh. Grand Patriarch merasa tubuhnya terkunci, dan meskipun kesadarannya masih bisa bereaksi, gerakannya tidak bisa mengikuti reaksi. Dia menyaksikan cahaya keperakan terbelah dari atasnya. Wow! Di udara, pilar darah melonjak dan tubuh Grand Patriarch terbelah dua. Grand Sovereign. Patriark kedua di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, begitu pedang Tang Zichen jatuh, cahaya humanoid emas seukuran kepalan terbang keluar dari kepala Grand Patriarch. Itu adalah Yuanying dari Grand Patriarch. Seseorang yang mencapai alam Yuanying dapat mengolah Yuanying, artinya nyawanya tidak terbatas pada tubuhnya, meskipun tubuhnya hancur, bukan berarti hidupnya telah berakhir. Selama Yuanying masih hidup, dan tubuhnya hanyalah pembawa yang bisa diubah jika dia mau. Alis Tang Zichen berkerut, pertama kali dia melihat Yuanying, janin seukuran kepalan tangan itu, sepertinya masih ada di perut wanita hamil, ukurannya hanya beberapa bulan. Tang Zichen berpikir dalam hati, saya tidak tahu apakah bayi itu memiliki nutrisi atau akan digunakan untuk membuat sup. Tang Zichen ingin mengambil bayi Grand Patriarch, tetapi bayi Grand Patriarch melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bang! Yuan Infan menabrak perisai cahaya pelindung di langit. Itu benar-benar kepompong. Tang Zichen meraih Yuanying dalam sekejap. Yuanying Grand Patriarch masih sangat rapuh dan tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, tidak seperti yang berkekuatan super yang bisa berubah menjadi bentuk manusia dan bertarung serta tubuh mereka sendiri. Masih ingin pergi, bermimpi aku akan membawakan musuh di malam hari. Yuanying merebus ayam tua, aku tidak tahu bagaimana rasanya, hehehe. Tang Zichen tersenyum. Pada saat ini, Yuan Yin dari Patriark Agung berkata, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menghancurkan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Bayi itu menghancurkan dirinya sendiri, kamu mengerti kekuatannya, dengan tubuh fisikmu, bisakah kamu menahannya? Tang Zichen berkata, tidak apa-apa, kamu bisa mengeluarkan semua yang kamu mau, dan aku hanya ingin mengalaminya. Anda, kekuatan penghancuran diri bayi, bahkan bayi yang paling lemah tidak kalah kuat dari 10 bom hidrogen yang dijatuhkan di suatu tempat pada waktu yang sama. Jika itu adalah manusia, itu akan benar-benar selesai, tetapi ini adalah dunia roh dan Tang Zichen bukan manusia, tidak diketahui apakah Tang Zichen dapat menahannya, tetapi bahkan jika Tang Zichen melakukannya, beberapa kejutan pada tubuhnya tidak dapat dihindari. Pada saat itu, Patriark kedua terbang, wajahnya pucat, dia tidak pernah berharap bahwa seorang remaja laki-laki akan begitu kuat, cermin tungku surgawi Grand Patriark bahkan tidak bisa menyakitinya, dan dia tidak tahu pelatihan itu. Keterampilan bela diri apa yang telah membunuh daging Grand Patriark dengan satu pedang, memaksa bayi Grand Patriark untuk melarikan diri. Senior, tunjukkan belas kasihan. Patriark kedua berteriak dengan panik. Tang Zichen meraih Yuanying dengan satu tangan dan menoleh dan mendengus, jika Anda meminta saya untuk menunjukkan belas kasihan, maka saya tidak akan kehilangan muka. Selain itu, jika Anda menunjukkan belas kasihan, lalu di mana saya bisa mengumpulkan bahan untuk ayam tua itu? Rebus di malam hari, apakah kamu akan merebus Yuanying untukku? Senior, aku baru saja memberitahumu, jika kamu menyebut dirimu anjing, aku tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan bisa memberimu buah iblis batu, tetapi kamu tidak memilih jalan ini, jadi salahkan dirimu sendiri.
Senior, kami tidak bertengkar denganmu, kami hanya ingin menemukanmu dan membuatmu menyerahkan beberapa buah iblis batu, kami benar-benar tidak berniat membunuhmu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Siapa yang baru saja mengatakan aku sedang mencari kematian dan mencari kepuasan? Senior, kamu sendiri mengatakan bahwa kamu ingin mencari kematian dan dipenuhi. Apakah aku mengatakan itu? Tang Zichen terkejut. Senior, lepaskan Grand Patriarch, kamu telah menghancurkan dagingnya, bayinya yang rapuh, jika kamu tidak segera menangkapnya, dia tidak akan bertahan selama 2 bulan. Apalagi jika kamu membunuhnya, dia akan memilih untuk penghancuran diri. Tang Zichen mendengus, jangan mengancamku atau aku akan meremas dan meledak. Ya. Apakah aku bisa memaafkanmu atau tidak tergantung pada sikapmu, terus terang kenapa aku harus memaafkanmu. Ya, Grand Patriarch, cepat mohon maaf darinya. Grand Patriarch sedang sibuk. Bayi Grand Patriarch tampaknya sangat tidak bahagia, belum lagi dagingnya rusak parah, tetapi sekarang dia harus memohon pengampunan, tetapi dia tidak mau benar-benar mati. Maaf, Senior, saya salah, tolong maafkan saya. Tang Zichen melihat Grand Patriarch memohon pengampunan dan melepaskan bayinya. Meskipun Tang Zichen tidak keberatan membunuh seorang bayi, tidak ada gunanya membunuhnya, bukan berarti kami memiliki dendam yang mendalam. Terima kasih Senior karena tidak membunuh. Bayi Grand Patriarch melarikan diri dengan panik. Tang Zichen meminta patriark kedua itu, matikan formasi pelindung Sekte Awan Terbang, kamu akan tetap menjadi patriark Sekte Awan Terbang mulai sekarang. Ya, Senior. Tang Zichen mengambil cermin tungku surgawi Grand Patriarch, terbang ke bawah, dan kembali ke Light Cloud Alliance dalam waktu singkat. Seluruh Sekte Awan Terbang masih memandang dengan tidak percaya di udara, dan meskipun tidak ada lagi sosok Tang Zichen di langit, adegan di mana Tang Zichen baru saja meledakkan Sovereign adalah salah satu yang tidak akan pernah dilupakan semua orang yang mengenal Tang Zichen sebelumnya. Seperti para tetua itu, Liang Jinhua dan Nong Xiaotian, merasakan dada mereka menegang, tidak menyangka bahwa kekuatan sejati Tang Zichen begitu kuat. Sayang sekali mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk tampil di hadapan Tang Zichen. Itu sudah beruntung Tang Zichen tidak membunuh mereka saat itu. Wow, Zichen, kamu hebat. Matamu Qianji berbinar dengan bintang saat dia memandang Tang Zichen, layak menjadi pria yang dilihatnya, bahkan di dunia roh, dia masih unggul seperti biasa. Hehe. Tang Zichen bersemangat di dalam saat dia dipuji oleh Mu Qianji dengan pemujaan seperti itu. Tang Zichen berkata, Qianji, aku masih tidak tahu situasi kekuatanmu, seberapa kuatkah Burial Moon Sword milikmu itu. Pedang Burial Moonku dulunya adalah harta sihir milik tuanku, dan meskipun masih ada sisa-sisa jejak spiritualnya, itu hanya harta sihir tingkat pemula. Jadi kekuatan tempurku yang sebenarnya paling banyak berada di level Orde ke-9. Harmoni spiritual. Tidak apa-apa, aku akan membantumu mengorbankan pedang terbangmu menjadi harta sihir tingkat menengah. Kata Tang Zichen. Harta sihir tingkat menengah juga memiliki kekuatan dan kelemahan, dengan perbedaan antara berada di kelas atas dan kelas bawah. Pedang terbang Tang Zichen itu adalah harta sihir tingkat menengah yang berada di ujung bawah spektrum, dan tidak sampai tingkat menengah berada di ujung atas spektrum. Bersambung.